Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto Mansur dari kelas B Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Geologi Umum, yaitu tentang fenomena gempa bumi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materinya saja. Fenomena gempa bumi. 1. Pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga biasa disebabkan oleh letusan gunung api. Ini contoh letusan gunung api yang dapat menyebabkan gempa bumi. Kemudian jenis-jenis gempa bumi. Jenis-jenis gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebab dan kedalamannya. Berikut ini merupakan penjelasannya. Yang pertama itu berdasarkan penyebabnya. Menurut penyebab terjadinya gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu gempa vulkanik, gempa tektonik, dan gempa runtuhan atau terban. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contohnya gempa Gunung Bromo, gempa Gunung Una-Una, gempa Gunung Krakatau. Sedangkan gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contohnya gempa Aceh, Bengkulu, dan Pangandaran. Kalau gempa Aceh ini pada tahun 2004 terjadi tsunami yang menimbulkan tsunami. Kemudian gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil dan wilayahnya sempit. Kemudian yang kedua, berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan kedalamannya, jenis-jenis gempa bumi juga dibedakan menjadi 3, yaitu gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempa berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Kemudian yang kedua, gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang episentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Kemudian yang terakhir itu dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa yang episentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Ya, jadi dari tiga jenis gempa ini yang paling berdampak dapat menyebabkan kerusakan itu yaitu gempa bumi dangkal. Penyebab terjadinya gempa bumi.
Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Gempa bumi biasanya terjadi di perbatasan lempengan-lempengan tersebut. Gempa bumi yang paling parah biasanya terjadi di perbatasan lempengan kompresional dan trasional. Beberapa gempa bumi lain juga dapat terjadi karena pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa bumi seperti itu dapat menjadi gejala akan terjadinya letusan gunung berapi. Ini contoh pergerakan magma yang berwarna merah. Warna merah ini adalah magmanya. Kemudian akibat gempa bumi. Akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi diantaranya adalah dampak fisik dan dampak sosial. Dampak fisik ini banyak bangunan yang hancur atau roboh, tanah longsor akibat goncangan, jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah menjadi retak dan jalanan menjadi putus, banjir karena rusaknya tanggul, gempa dasar laut dapat menyebabkan tsunami dan lain sebagainya. Ini contoh dari dampak fisik. Tanah longsor, korban jiwa. Kemudian yang kedua, dampak sosial. Dampak sosial ini dapat menimbulkan kemiskinan, kelaparan, menimbulkan penyakit. Bila pada skala yang besar dapat menimbulkan tsunami yang besar. Bisa melumpuhkan politik, sistem ekonomi dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan, gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan gerak bumi atau lempeng bumi. Tipe gempa bumi adalah gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa bumi disebabkan oleh pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang dilakukan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Sekian itu pemaparan atau presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.